permainan anak-anak itu bukan sekedar permainan anak-anak, tapi ada pranata sosial di dalamnya. Mendidik anak satu orang anak itu membutuhkan semua orang satu desa. Iya, nah itu maksudnya gitu. Karena yang berjalan ya tadi pranata sosial, sistem-sistem nilai itu harus tetap berjalan. Yang mendidik anak sebenarnya sistemnya itu. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menyaksikan video ini atau mendengarkan podcast ini. Bersama saya Misad Hudani Dan saya Alif Rahman, masih di Sanggar Isine Direktur. Ya. Ya, gimana Mas Dani? Gimana? Halo Mas Arif. Halo Mas Dani. Udah lama kita gak berpodcast ya? Iya. Udah 2 minggu ini gimana ini? Oke. Di episode pertama di akhir-akhir sesi kita bicara bagaimana mempertemukan potensi desa yang sangat kaya dengan para pemuda. Dengan semangat pemuda. Iya, itu kan dulu masih PR, itu menjadi PR. Betul. Nah, untuk itu di podcast episode ini kita akan membahas masa kecil di desa. Hubungannya apa Mas Dani dengan yang hubungannya kan gini nih, kan banyak pemuda desa yang nggak balik ning desa ini. Nah, dengan kita membicarakan soal masa lalu di desa, siapa tahu nih dia, oh iya ya, aku biyen ngono kuwi ngono. Akhirnya gitu ya. Akhirnya pulang, tapi main doang terus balik lagi. Tapi kan masa kecilnya beda ya dengan yang ada saat ini ya. Tapi sebenarnya menarik untuk membahas masa kecil di desa. Ya. Mungkin kalau kita bicara bagaimana lingkungan kita, konteksnya. Kalau aku kan di desaku namanya Desa Papar di Kabupaten Kediri, itu desaku sangat dekat dengan Sungai Berantas. Berarti mungkin permainan-permainannya ada permainan di sungai juga. Nah, kalau Mas Arif kan beda. Mas Arif diceritakan bagaimana. Kalau pesisir, desaku namanya Menco. Mas Dani pernah ke desaku? Oh, pernah. Panas ya. Ini pesisir dan dia bener-bener bau amis gitu. Bau amis. Banyak nyamuk. Tapi di sana kan sih anak kecilnya asik-asik gitu. Asik-asik. Ya. Kayaknya sih di setiap desa itu pasti ada keunikan sendiri ya. Bocah-bocah iki didelok ki nyenengke ngono ya. Ndelok bocah playonan ra jelas, orang katokan kadang. Tapi gini Mas. Kalau ngomongin tadi kan masa kecil di desa itu. Kira-kira permainan masa kecil apa yang Mas Arif yang sangat favorit nih zaman dulu? Kalau dulu sih aku Mas. Banyak sih. Cuma aku melihatnya itu ya. Ini ada beberapa contoh permainan masa kecilku dan semuanya tradisional karena memang pada zaman itu dunia digital itu belum masuk ke anak-anak. Iya, sama-sama. Gitu. Enggak kayak sekarang gitu ya, enggak kayak sekarang. Tapi banyak permainan kayak Stinan Mas. Stinan itu apa? Diceritakan. Gitu. Oh alah. Kalau di tempatku namanya neker. Iya. Dan itu nama-nama di masing-masing itu desa menarik. Stinan kalau di tempatku Stinan gitu. Layangan, Stinan, dan itu tergantung musimnya. Tergantung musimnya toh. Kalau banyak angin dan tidak hujan, saat tidak hujan layangan. Kalau Stinan itu sebenarnya uniknya ya Mas ya, uniknya saat ada salah satu anak yang dia itu bahasanya kalau kita itu influence dia berpengaruh gitu. Sing paling ketok itu kalau dia melakukan apapun itu akan diikuti oleh teman-temannya. Pasti kayak gitu. Termasuk Stinan, layangan tadi kayak gitu. Aku namanya nekeran, tapi aku juga aku piye ya? Aku bukan orang yang influence itu. Karena aku kan deketin dengan dua kakakku. Aku dengan kakak kedua aku 2 tahun, kakak kedua aku dengan itu juga 2 tahun. Makanya kita teman sepermainan sebenarnya. Nah, 2 kakakku itu influencer. Aku ketutup bakale, Lego ganteng ya Mas. Iya ora, mereka bisa bisa membaur dan diikuti teman-temannya. Berarti ketika nekeran kelerengan iku main kelereng, masku main, temen-temen main, aku nonton. Iku antara kamu nggak influence atau kamu nggak jago Mas sebenarnya. Iku hampir di semua permainan kayak gitu.
Tapi sebenarnya kalau nggak ada kakakku, aku sama teman-teman sebayaku, aku nginfluen, gak terima aku. Ditutup karo balas dendam. Balas dendam ya. Tapi nek aku biyen ki ngono Mas, di zaman kecilku dulu. Aku dan kakakku beda mazhab kayak gitu. Mazhab. Karena aku suka permainan yang hiperaktif gitu ya. Meskipun awakku lemu ngene yo. Tapi aku seneng layangan, ngoyak-ngoyak layangan gitu. Sedangkan masku ki lebih sing pendiam. Dia mainnya sama orang-orang kayak diskusi dan macam-macam sejak kecil bahkan kayak gitu. Kalau layang-layang tadi ya. Dulu juga gitu. Berarti bikin layang-layang gitu, aku juga dibikinkan. Yeah. Tapi giliran nerbangin iku diroyok masku. Berarti aku kembali sebagai penonton, tapi ya nggak masalah. Itu cukup menyenangkan bagiku. Nek di tempatku layangan itu kan Mas, nggak ada layangan hias. Nggak. Adanya layangan adu. Oh. Nah, di tempatku. Kalau gue jarang adu. Oh iya, malah hias ya. Yang nek bahasa niki gapangan, ngerti gapangan ora sing ono ngono ki lho. Piye bahasa? Pokoke gapangan jenenge. Layangane istilah jenisnya gapangan. Dalam kategori layangan hias gitu ya. Atau gimana? Iya gak ngerti pokoknya ngono lah. Tapi gak diadu. Enggak. Nah kalau di tempatku yang seru itu ada diadu dan saat layangan itu putus ya. Nah itu salah satu kepuasan dalam hidup saat kita bisa menangkap layangan itu. Masih nganti nang opo ki suket-suket ngono ki yo tetep enak duwe kepuasan sendiri ngono kuwi. Dan di tempatku itu masih waktu itu ya, waktu zamanku kecil itu masih minim ada kendaraan karena desa banget. Terus kemudian banyak halaman-halaman yang luas. Tantangannya hanya satu sebenarnya, jemuran warga gitu. Jemuran nih wong main lak dioyak-oyak. Tapi sebenarnya kalau bilang layang-layang ya, itu cukup berbahaya sih. Aku lihat anak-anak kadang bermainnya di dekat apa kabel listrik itu bahaya. Betul. Karena sebagai sarjana elektro yang sedikit melenceng, nah di jaringan yang 20 kafe itu nggak ada isolator ya. Berarti kalau kena apa gitu ya. Kena benangi layang-layang itu bisa short circuit, berarti bisa konslet lah bahasane. Makanya bahaya, mending di sawah atau di lapangan. Kalau aku dulu di sawah. Oke. Soalnya ning dalan seneni wong. Nek nggonku kayak nek sawah e, ono yo pesisir kuwi banyune asin. Yo ning pantai to yo. Nah, pantai atau di pantai. Tapi nek nang pantai kuwi Mas, nek layangane putus iku gak iso dioyak. Mesti bengok itoke. Tapi gini Mas, kalau aku ya pemain favoritku iku sepak bola. Dari dulu. Berarti kalau musiman iku ganti-ganti, yang enggak ganti itu sepak bola. Oh iya, kalau di tempatku soalnya tetep musiman Mas. Lapangannya banjir nek udan. Oh alah, ya enggak. Iku masalahnya. Uniknya sepak bola di desa. Tiang gawangnya iku pakai sendal. Pakai sendal. Pakai sendal. Dan tingginya itu tergantung seberapa kuat anak kipernya meloncat. Iku sering jadi konflik iku. Kadang gol lagi iku. Meloncat mencolot sih. Ora teko ora situ gol. Ngono kuwi lucu ya. Iya. Bahkan karena punyaku lapangan ini bukan lapangan bola beneran ya. Jadi iku kayak pekarangan. Jadi di tengah-tengah lapangan iku ada pohon pisang. Dia enggak di tengah-tengah banget tapi dipikirnya pohon pisang. Jadi kita bisa melewati ada orang yang berjaga di kanan pohon pisang. Nah, aku lewati di kirinya kayak gitu. Aneh, unik ya. Unik. Dan itu selesai saat peluit adzan maghrib. Itu yang sering terjadi itu kayaknya udah nganu ya, familiar ya kayaknya di semua tempat. Tapi siapa ya yang pertama kali ngusul yang ngono? Nek rampung adzan maghrib. Kayak nek waktune kayak apa nih? Dan berapapun gol, pemenangnya adalah gol terakhir. Iya kan itu sama. Jadi sama. Kok iso ngono ya. Kalau di tempatku sih gitu ya, karena naik hujan itu banjir dan rumputnya itu tidak terkondisikan. Jadi bisa setinggi badan anak kecil itu maksudnya. Kayak gitu. Jadi dia mainnya pas musim kemarau gitu. Pas musim kemarau enggak pakai sendal karena sendalnya dipakai buat gawang. Iya. Nyekelan gitu. Nah, makanya aku dulu sering iku apa? Ngerti cantengan. Yang jempol kaki itu loh. Nah, itu sering banget karena mainnya iku lapangannya rodok berpasir, nyeker iku hampir tiap
hampir pokoknya gak pernah waras lah pokoknya wis mesti cantengan rampung cantengan berarti kita jualan obat cantengan di sana laku ya laku. Nek zaman sekarang gimana Mas menurut jenengan ya zaman gimana sekarang ya? Masa kecil zaman sekarang di desa sebenarnya kalau mengutip bapak ini ya Bapak Wahyu Anggaradi permainan anak-anak itu bukan sekedar permainan anak-anak tapi ada pranata sosial di dalamnya. Apa itu pranata sosial? Unsur-unsur yang iku membentuk sistem ya ngono kuwi ya. Mesti bae maca iki. Lali aku mau maca tapi lali. Unsur-unsur yang yang mensistematiskan tatanan masyarakat yang ada di desa. Oh, berarti membentuk struktur sosial. Bukan hanya struktur sosial, tapi ya termasuk dalam unsur-unsur yang membentuk kebudayaan. Kebudayaan di sini diartikan sebagai sistem nilai atau software tadi yang diinstal di masyarakat kita. Kayaknya gini, contoh gini, di tempatku itu ada namanya permainan betengan, ngerti gak? Enggak ngerti apa itu. Betengan itu jadi ada 2 tiang yang dijadikan pos pertahanan. Kemudian kita akan saling gimana caranya bisa menyentuh tiang itu. Dan permainannya ketika aku nyentuh tiangku terus aku lari. Lawan habis nyentuh tiangnya terus dia megang aku yang kalah. Jadi gimana ya? Pokoknya ngono lah, angel jelas ya. Nah, ning kono iku ada kayak sistem kepemimpinan. Jadi orang-orang yang kamu bilang influence iku pasti dia akan mengatur teman-temannya. Kowe ra iso mlayu, kowe njogo wae yo. Dia sebagai komandan. Dia sebagai komandan, dia kapten lah nek bal-balan. Dia yang mengatur iku. Kowe engko lewat kono yo, ngono kuwi seru. Berarti di sana iku bukan hanya kita sehat karena lari-larian, tapi juga iku berlatih berorganisasi, berarti strategi. Ngono kuwi. Dimulai sejak kecil. Nah, makanya berarti dolanan itu sebenarnya sebuah bentuk pendidikan karakter gitu ya bagi anak. Iya. Banyak hal pendidikan kayak gitu. Iya. Kalau di setelah beranjak dewasa ya, terus kita ada di panggung aja. Sebenarnya di panggung aja juga ada hal yang unik, Mas. Kita kan tinggal di PAUD ya. Di atas ya. Di atas PAUD gitu. Jadi di atas PAUD anak usia dini, di atasnya remaja ya, kita pemuda. Nah, ini kan kita hidup di panggung aja. Iya, betul. Nah, di panggung aja itu aku menemukan fenomena yang unik nih. Jadi apa itu? Dolanan anak itu dimaknai sebagai pendidikan karakter. Seperti yang aku bilang tadi ya. Iya. Nah, karena memang sekolah-sekolah yang ada di panggung aja, maksud saya itu kan ya kalau dalam hal ini tuh PAUD Amung Ciwi yang kita tinggal di sana itu, yang kita tinggal di atasnya, sama sekolah akal rumput itu juga ada di kawasan itu, kampung dolanan itu. Kalau di tempat kita kan namanya kampung dolanan ya, di kawasan itu. Nah, itu tidak mengedepankan ilmu pengetahuan yang sifatnya saintis gitu ya bagi anak-anak seusia itu, karena menurut mereka itu anak-anak sebaya itu atau sekecil itu ya, itu tidak membutuhkan ilmu pengetahuan yang benar-benar saintis gitu atau ilmiah, tapi lebih membutuhkan pendidikan karakter yang membentuk karakternya. Iki aku kurang setuju sebenarnya. Menurutku bukan tidak mengedepankan ilmu pengetahuan, cuma dengan cara menyajikannya, metodenya berbeda. Oh iya mungkin gitu. Iya, karena nek kesane nek ora pengetahuan ki terus ngopo ngono ya. Mungkin iku aku meh ngomong ngono Mas. Iya, tugasku ki janjane iki arep ki ilmune akeh, cuma dhek bingung nek ngomongnya makane salah-salah. Aku tugasnya mau translate. Nah kayak gini. Intinya gitu lah. Jadi mungkin ya melalui pendidikan karakter itu sih. Aku sing lebih karena ya. Itu yang akan dibawa oleh anak itu sampai dia dewasa. Iya. Kayak gitu. Nah, sekarang ini apalagi pandemi. Sekolah online, kemudian walaupun sekarang udah mulai masuk ya. Terus kemudian banyak gadget di mana-mana, anak-anak cenderung bermain gadget. Menurutku aku nggak tahu ya benar apa salah, tapi menurutku mungkin agak subjektif. Permainan di handphone itu walaupun mungkin ada yang mengasah otak ya, tapi kan dia tidak didapatkan
itu soal bersosialisasi dengan teman. Secara langsung, kemudian juga tadi gerak tubuh tadi. Iya. Karena kan cenderung nih HP kan ngomong. Ya gerak jempol. Jempol itu sing kuat. Ngene. Sekarang sekolah udah masuk ya Mas? Udah masuk. Udah masuk ya. Berarti yang pandemi setahun sekolah udah masuk, berarti kelas 2 SD sama kelas 1 SD itu sama baru masuk. Nah, tapi menurutku kalau sekolah masuk ini walaupun ini pandemi ya semoga ya nggak ada klaster sekolah sih. Tapi ketika dia di rumah kan ya mau ketemunya bapak ibu. Walaupun itu nggak sebenarnya bagus sih ketemu keluarga terus, tapi kan ya ada mungkin menunggu kan iso bosen. Juga kadang kan bapak ibu kan kurang punya keahlian seperti guru bagaimana mengajar anak. Nah, kalau di sekolah pun jangan sing paling enak sekolah ya ketemu konco. Iya. Dan nganu Mas, iki sing menarik aku tiba-tiba keinget dengan omongannya ini lagi. Bapak Wahyudi. Bapak Wahyudi soal merawat bahkan hanya satu orang anak itu membutuhkan satu ini pernah kita omongan membutuhkan satu struktur. Bukan satu struktur. Apa ya? Mendidik anak satu orang anak itu membutuhkan semua orang satu desa. Iya, nah itu maksudnya gitu. Karena yang berjalan ya tadi peranata sosial, sistem nilai itu harus tetap berjalan. Yang mendidik anak sebenarnya sistemnya itu. Nah itu maksudku gitu. Maksudku itu terus gitu. Aduh. Terus gimana ini Mas? Apa? Kamu itu mesti terakhir terus gimana ya, aku ya ora ngerti bos. Aku nek wes ngomong terus gimana itu artinya podcast kita sudah perlu disudahi Mas. Gitu ya. Nah, maksudnya mungkin kesimpulan aja deh terkait dengan bagaimana tema ini kita omongkan kayak gitu. Ya intinya permainan anak zaman dulu itu bukan sekedar permainan, itu banyak hal yang kemudian bisa kita gali di sana. Ya, betul. Walaupun tanpa mengecilkan orang-orang sing maksudnya mendukung teknologi dan lain-lain. Kita nggak menolak teknologi, tapi ya kalau teknologi berjalan ke arah yang salah ya harus kita apapun sebenarnya bukan hanya teknologi ya. Seperti apapun itu sebenarnya. Ya, menarik memang. Tapi ngomong-ngomong Mas, iki buku-buku kayak kita apik ya. Nah ya, apik banget ya. Aku baca buku ini 3 kali dalam 1 minggu loh. Oh iya. Tapi nek iki iso ditoto ngene iki ya? Iso ditoto gini. Jadi iki iso ditoto membentuk seperti peta Indonesia. Di bagian belakang sampulnya, bagian depan sampulnya. Tapi saat dibalik itu dia akan menjadi gambar Garuda Indonesia. Garuda Pancasila. Kalau samping kayak Kalau gini. samping jadi peta Indonesia yang tersusun. Ini membentuk seperti judulnya Mas, membentuk tatanan Indonesia baru dari desa. Tukune ndi iki Mas? Bu. Lah piye aku pengen tuku aja. Tukune nang ndi? Tukune nang pasardesa.id. Oh, iya siap. Juga bikinannya desa itu. Pemuda-pemuda desa itu emang hebat-hebat Mas. Iya. Itu melalui pendidikan karakter yang bagus. Nyambung sambung ke lah. Jadi demikian podcast kita, sampai berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Masih bersama kita di Sanggar Isine Direktur. Tat.